Assalamualaikum sahabat Studio Kisma semua. Nah, kali ini kita masuk ke ukuran frekuensi penyakit di bagian yang kedua, yang dimana sebelumnya sudah membahas tentang rasio, proporsi, rate. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang indeks kesakitan. Indeks kesakitan digunakan untuk menggambarkan kejadian penyakit di populasi atau peluang risiko terjadinya penyakit. Indeks kesakitan terdiri dari insidensi, di mana insidensi terdiri atas insiden rate sama attack rate atau angka insidensi. Kemudian ada prevalence, angka prevalensi periode, dan angka prevalensi poin. Kemudian ada rasio dan risiko. Ada risk rasio dan odds rasio, kemudian rasio prevalence. Kita ke insiden rate. Insiden rate adalah suatu ukuran frekuensi kejadian kasus baru penyakit dalam suatu populasi tertentu dalam suatu periode atau waktu tersebut. Nah, jumlah kejadian baru dalam kurun waktu tertentu dibagi penduduk yang mempunyai risiko terhadap kejadian tersebut dalam kurun waktu tertentu dikalikan dengan konstanta. Kita masuk ke prevalence. Nah, prevalence merupakan gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada jangka waktu tertentu di sekelompok masyarakat tertentu. Nah, prevalence adalah jumlah orang yang terkena penyakit, entah itu kasus lama atau kasus baru, dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu. Nah, prevalence juga merupakan probabilitas atau risiko untuk menjadi sakit atau terkena masalah kesehatan lainnya. Kemudian, prevalence merupakan proporsi dan tidak memiliki dimensi dan besarnya antara 0 sampai 1. Nah, berikut adalah rumus prevalence secara umum. Di mana prevalensi sama dengan jumlah kasus pada periode tertentu di waktu tertentu, kemudian dibagi dengan jumlah individu dalam populasi yang sesuai dengan numeratornya. Berikut adalah kegunaan ukuran dari prevalensi suatu penyakit, di mana yang pertama menggambarkan tingkat keberhasilan program pemberantasan penyakit misalnya, kemudian menyusun perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan sarana obat-obatan, tenaga, dan ruangan, kemudian menyatakan banyaknya kasus yang dapat didiagnosis. Kemudian untuk menentukan situasi penyakit yang ada pada suatu waktu tertentu, misalnya prevalensi kasus DBD, prevalensi kasus COVID. Nah, adapun juga di bidang kesehatan bisa tentang informasi pengobatan, jumlah tempat tidur, peralatan rumah sakit yang dibutuhkan sehingga berguna untuk perencanaan fasilitas kesehatan dan ketenagaan. Nah, prevalence terdiri dari dua gambaran, di mana angka prevalensi periode adalah jumlah penderita lama dan baru suatu penyakit yang ditemukan pada satu jangka waktu tertentu. Gambaran yang kedua yaitu angka prevalensi poin adalah jumlah kasus yang ditemukan pada suatu titik waktu tertentu. Masuk ke pembahasan attack rate. Attack rate adalah angka insidensi, biasanya dinyatakan dalam persen dan digunakan untuk mengamati kejadian penyakit di populasi pada waktu yang terbatas. Nah, contohnya pada selama terjadinya wabah atau kasus KLB atau kejadian luar biasa. Rumus attack rate, di mana jumlah penderita baru pada suatu saat dibagi jumlah populasi yang berisiko penyakit tersebut pada saat itu juga, kemudian dikali dengan konstanta. Misalnya pada kasus KLB diare, nah jumlah penderita baru KLB diare dibagi dengan populasi yang berisiko untuk terkena diare, kemudian dikali konstanta. Ke pembahasan rasio dan risiko. Ukuran epidemiologi digunakan untuk melihat hubungan paparan dengan penyakit. Ukuran ini dapat diekspresikan dengan rasio, yaitu risk rasio, odds rasio, dan rasio prevalensi. Kita ke risk rasio. Risk rasio disebut juga dengan relative risk atau disingkat dengan RR sebagai ukuran yang dapat menunjukkan berapa kali risiko untuk mengalami penyakit pada populasi yang terpapar dibanding dengan populasi yang tidak terpapar.
Kita ke odds ratio, di mana odds ratio adalah perbandingan odds subjek sakit dengan odds subjek yang tidak sakit. Odds ratio merupakan sebuah pendekatan risiko relatif yang digunakan dalam penelitian, biasanya pada penelitian kasus kontrol. Rasio prevalence. Ukuran rasio prevalensi dapat menggunakan rumus odds ratio maupun risk ratio. Akan tetapi, daya yang digunakan adalah data prevalensi, bukan data kumulatif insidensi. Perhitungan rasio prevalensi dengan menggunakan pendekatan risk ratio dan odds ratio. Jadi di sini ukuran rasio prevalensi itu menggunakan rumus dari odds ratio maupun risk ratio. Akan tetapi data yang digunakan menggunakan data prevalensi, bukan dari data kumulatif insidensi. Setelah tadi penjelasan tentang indeks kesakitan dari ukuran frekuensi penyakit. Sampai jumpa di materi kesehatan masyarakat selanjutnya.